makan siang, makan malam. Mana? Lauknya ikan lohan. Izinkan saya mengucap salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan semoga hidupnya berkah. Amin. Kemudian anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Kemudian bisa berziarah ke Mekah dan Madinah lewat hari salam. Kemudian keluarganya semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Buah kuali, buah gedondong. Sekali lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya dikusutin bajunya. Orang lihat orangnya juga lucu. Alhamdulillahilladzi akhafal bitawibin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Pertama-tama yang kami muliakan, yang kami hormati Ketua DKM Masjid An-Nur Bapak Wakimin, yang kami hormati kepada para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, dan para hadirin semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita sebagai uswah dan uswah umat manusia, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu senantiasa menegakkan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hingga saat ini kita masih bisa pakai baju sendiri, betul? Alhamdulillah kita sampai saat ini bisa mandi sendiri tanpa dimandikan oleh orang lain, betul? Betul. Alhamdulillah kita dari rumah bisa jalan kemari tanpa dipapah oleh orang lain. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, sholat adalah sarana komunikasi kita sebagai umat, sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. Maka dari itu sholat khusyuk adalah dambaan kita semua. Maka dari itu, oleh karena itu saya akan membawakan sebuah tema, yaitu khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Yang artinya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholat adalah penting bagi kita semuanya. Kenapa penting? Kenapa sholat khusyuk penting bagi kita? Karena kita termasuk akan dijadikan orang yang beruntung. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, sudahkah kita khusyuk dalam sholat kita dalam sehari-hari? Dan bagaimanakah cara sholat khusyuk? Bapak Ibu mau nggak sholatnya khusyuk? Insya Allah.
dari itu sebagai hadis tambahan bahwa dari yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang pertama kali yang akan diangkat di muka bumi ini adalah khusyuk dalam sholat. Maka kamu tidak akan mendapatkan satupun orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Majmu' Zawaid halaman 326. Bapak Ibu, dari hadis ini maksudnya adalah kita pernah dengar ilmu pun akan diangkat oleh Allah. Misalnya para ulama telah diwafatkan, berarti ilmu itu diangkat oleh Allah. Maka itu begitupun sholat khusyuk. Maka hingga saat ini Rasulullah pernah bersabda, kita tidak akan menjumpai satupun orang yang sholat khusyuk yang pernah diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Itu peringatan bagi kita. Semoga kita bisa sholat khusyuk. Paling tidak kita mengamalkan yaitu cuma 3 poin saja. Insya Allah kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Yang pertama yaitu niat yang tulus, di mana niat itu adalah setiap apa yang kita lakukan pertama harus niat. Karena apa? Kalau kita niat, kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa niat, berarti kita akan sia-sia dan kita tidak mendapatkan pahala. Selain itu, niat yang salah juga akan apa yang kita lakukan tidak tercapai. Maka itu dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, segala sesuatu niat segala sesuatu berdasarkan niatnya. Maka dari itu, insya Allah kita berusaha, yang penting kita niatnya tulus. Yang kedua yaitu poin yang kedua yaitu berusaha untuk memperbaiki tata cara sholat kita dan juga memahami apa bacaan sholat kita. Agar sholat kita khusyuk, yang pertama kita harus memperbaiki tata cara sholat kita, yaitu kita tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, sholatnya harus tumakninah, dan juga setiap kita melafazkan dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, berusaha untuk mengetahui apa makna dari bacaan kita. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dan selanjutnya. Insya Allah kita tertib sholat kita, bacaan kita mengetahui maknanya. Insya Allah sholat kita akan khusyuk. Dan yang poin yang ketiga yang terakhir, fokuskan pikiran kita hanya kepada Allah SWT. Para hadirin yang dirahmati Allah, fokus pikiran kita itu netral, kosongkan pikiran kita. Kita itu hanya Allah yang kita sembah. Kita pikirkan, kita harus setidaknya itu membuang pikiran-pikiran kita yang sifatnya keduniawian. Misalnya ketika sholat kita masih memikirkan di rumah nggak punya beras, di rumah masih banyak utang. Ini akan mengganggu kita, mengganggu khusyuk kita. Insya Allah kita kembali, ya Allah, mudah-mudahan dengan sholat yang khusyuk itu Allah akan mudahkan kita, angkat kita, derajat kita, semua kesusahan kita diangkat oleh Allah SWT. Makanya dari itu ketika sholat berusaha setelah Assalamualaikum kita istighfar. Kenapa istighfar? Karena segala sesuatu yang kita sholat khusyuk itu tadi membuat kita, doa kita ataupun dosa-dosa kita diampuni Allah. Dari situ kita akan berpikir sebagai bonus tambahan bahwa kita sholatnya itu yang terakhir, merasa kita, ya Allah,
Ini adalah salat yang terakhir. Semoga dengan salat ini Allah akan terima, dan yang namanya salat kita itu sebagai motivasi kita untuk kita lebih hidup lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita dengar, lalu kita sampaikan terutama untuk keluarga kita ataupun saudara kita, atau mungkin jemaah yang lain yang tidak hadir. Sebagai kesimpulan, yaitu untuk mencapai salat khusyuk yaitu cuma 3 hal, yaitu 3 poin. Yang pertama adalah niat, yang kedua berusaha untuk memperbaiki tata cara kita, memahami apa yang kita baca, dan yang terakhir itu memfokuskan pikiran kita hanya Allah SWT. Untuk itu saya akhiri dengan pantun. Awan terbang, matahari terbit dari ufuk timur, awan terbang membuat tinggi, tidak tahu batas umur, semoga kita dapat bertemu kembali. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.